warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada para guru besar, profesor, dan sejawat POGI di seluruh Nusantara. Selamat datang di POS di Publikasi Opjin Surabaya sesi ketiga. Pada sesi ini, perkenankan saya Rizka Wahyuning Tias sebagai pembawa acara atau host dengan topik kali ini adalah di bidang fertilitas dan endokrinologi, yaitu dengan judul Effectiveness of Moringa oleifera Leaves on TNF alpha expression on insulin level, glucose level, and follicle count in Ratus morphagicus PCOS model, yang pada kesempatan kali ini nanti akan dipresentasikan atau akan dibawakan oleh narasumber kita, Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Subspesialis Fertilitas. Baik, sejawat sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, perkenankan Dr. Brahmana Askandar, SPOG Subspesialis Onkologi, akan memberikan kata sambutan kepada Dr. Brahmana. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini yang presentasi luar biasa. Ini guru-guru saya semua. Prof. Dr. Budi Santoso, Prof. Dr. Hendy Endarto. Terima kasih Dr. Rizka, Dr. Dimas, Dr. Regita, dan tim semua. Jadi ini di antara semua acara rutin mingguan yang agak scientific benar. Jadi bukan hanya clinical practice ya acara POS ini, tapi kita tetap diskusinya santai, tetap ada clinical practice yang kita bisa terapkan untuk pasien-pasien kita sehari-hari. Sekali lagi apresiasi saya, hormat saya untuk Prof. Budi Santoso dan Prof. Hendy untuk meluangkan waktu sedekah ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan acara POS ini tetap akan berlangsung terus, publikasi staf kita, baik di internasional maupun di jurnal kita. Prof. Hendy ini juga editor jurnal kita. Kebanggaan kita, departemen kita punya jurnal yang terakreditasi lumayan tinggi, Sinta 2 di Kementerian Dikti. Terima kasih, Prof. Hendy. Demikian sambutan saya, pendek saja, acaranya sejam saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah sejawat sekalian yang berbahagia, langsung saja saya akan memanggil untuk moderator kita pada siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Hendy Hendarto, SPOG Subspesialis Fertilitas. Untuk Profesor Hendy, kami persilakan untuk memandu acara. Terima kasih, Dr. Rizka. Terdengar ya suara saya ya? Sampun, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu kembali dalam POS ketiga, publikasi Opjin Surabaya. Ini menarik acaranya kalau menurut saya ini ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan Dr. Brahmana, tidak hanya masalah saintifik, tapi juga bagaimana how to submit to the jurnal itu menentukan di sini nih. Kita tahu kita submit jurnal itu bisa 1 tahun, enggak di-accept ya. Jadi nanti mungkin bagaimana suka dukanya mungkin Prof. Budi Santoso bisa menyampaikan ini dalam sisi yang berbeda tentunya. Baik, menarik diskusi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kasus PCOS dalam bentuk animal model dan di mana memakai bahan-bahan herbal dari Indonesia ini ya. Jadi Prof. Bus silakan diberi waktu untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, Prof. Hendy. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hendy, senior saya selaku moderator, Dr. Brahmana yang tidak selesai ide-ide barunya ini. Dan saya jujur saja agak diperkosa dengan Dr. Brahmana ini. Saya bilang saya agak belakangan aja, tapi akhirnya ya di antara kesibukan-kesibukan saya berhasil untuk membuat slide, tapi nanti mungkin lebih ke arah bagaimana alternatif pengobatan PCOS dan bukan tidak mungkin dari herbal ya. Kebetulan saya ada beberapa penelitian, ada 4 penelitian yang penggunaan herbal pada kasus sindroma ovarium polikistik. Nanti dari sisi yang berkaitan dengan jenis atau penelitian itu seperti pengobatan herbal itu juga merupakan salah satu sisi bagaimana akhirnya lebih mudah diterima juga karena mungkin merupakan satu insight yang baru di dunia
eh, di dunia publikasi. Nanti saya juga mengajak Dokter Ale, Dokter Charles untuk ikut nimbrung kalau ada mungkin beberapa hal yang terlalu teknis di dalam penelitian ini. Saya mohon izin untuk share screen pada presentasi siang hari ini. Baik, ini adalah penelitian antara saya, Dr. Charles, Dr. Prof. Wijiadi, dan di mana ini merupakan salah satu bagian dari penelitian S3-nya Dr. Charles. Saya mohon izin untuk melanjutkan. Nah, ini adalah penelitian di kami, merupakan satu pohon penelitian di bidang herbal dan kebetulan Dr. Charles tertarik untuk mengambil topik dengan daun kelor. Ya, daun kelor ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di antara kita semuanya. Mungkin sering menggunakan daun kelor ini untuk sayur, ya, sayur bening daun kelor. Juga mungkin pada beberapa penggunaan ASI pada masyarakat-masyarakat yang umum seringkali digunakan. Maka kita ingin melihat bagaimana potensi daun kelor ini digunakan untuk terapi pada kasus PCOS. Namun demikian, kita menggunakan pada model dan bukan tidak mungkin akan kita lanjutkan di dalam satu penelitian pada manusia. Ini adalah penelitian kedua kami yang salah satu bimbingan saya, Dr. Reni dari Unlam, Universitas Mula Warman, Banjarmasin. Beliau juga seorang SPOG dan kebetulan dari Divisi Obstetri Sosial yang pertama, yang kedua, dan ketiga ini pun juga sudah terbit dari teman-teman anak didik kita yang ada di S3 ini juga anak buahnya Prof. Hendi ini di S3 karena Prof. Hendi adalah KPS S3 di FK UNER. Tentu apa yang kita tampilkan ini menambah insight. Kadang-kadang sindroma ovarium polikistik menimbulkan kebuntuan. Sudah dikasih metformin, sudah dikasih clomfencitrat, sudah dikasih letrozol, bahkan kombinasi dengan gonadotropin, bahkan bayi tabung pun seringkali masih gagal. Ternyata di dalam beberapa referensi di India pun juga ada yang terkait dengan penggunaan daun kelor ini sebagai antiinflamasi, juga sebagai beberapa obat untuk antioksidan. Dan patofisiologi dari sindroma ovarium polikistik kita ketahui juga kalau yang berkaitan dengan obesitas, resistensi insulin, kita tahu bersama bahwa resistensi insulin itu adalah inflamasi kronis, maka kita juga bisa memanfaatkan efek Moringa olivera ataupun juga untuk Syzygium polyanthum yang merupakan daun apa yang kita kenal, daun salam itu sesuatu yang sudah umum juga kita gunakan sebagai bumbu-bumbu untuk masakan kita. Mohon maaf saya menyebutkan merek Inlansin. Inlansin itu kan kayu manis dengan daun bungur. Ya. Mungkin suatu saat kita berhasil untuk membuat daun kelor plus daun salam ini sebagai terapi model obat yang seperti Inlansin. Saya mempunyai cita-cita demikian, mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga bisa merupakan sebuah alternatif dengan penggunaan obat-obat herbal. Sedikit mengingatkan sajalah tentang sindroma ovarium polikistik ini merupakan suatu kelainan hormonal di mana tingginya hiperandrogen sehingga terjadi disfungsi ovulasi, ya, ovarian dysfunction, sehingga mereka juga memunculkan gambaran oligomenore atau amenore. Angka kejadiannya semakin lama semakin tinggi. Kita mengetahui bahwa masyarakat kita, masyarakat dunia pun
juga angka kejadian resistensi insulin semakin meningkat, angka diabetes pun meningkat. PCOS merupakan gangguan awal. Kalau seseorang mendapatkan PCOS dengan resistensi insulin minimal yang bersangkutan mempunyai potensi untuk menjadi diabetes. Oleh karena itu tanggung jawab kita pada saat memiliki pasien dengan sindroma ovarium polikistik dan sudah terbukti adanya resistensi insulin, tolong titip pesan bahwa harus hati-hati ibu, harus dijaga makannya, harus olahraga untuk saat usia 40-50 tahun tidak menjadi diabetes. Saya pikir ini sangat bermanfaat bagi pasien, bukan menakut-nakuti, tetapi menyadarkan bahwa pola hidup harus mulai dirubah saat seseorang sudah mendapatkan resistensi insulin, di mana saat mudanya mendapatkan gambaran sindroma ovarium polikistik. Sekarang banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan sindroma ovarium polikistik ini, baik yang terkait dengan genetiknya, terkait dengan pengobatannya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang sudah banyak kita ketahui terkait dengan sindroma ovarium polikistik. Patofisiologi yang banyak kita kenal, seringkali kita mengenal dengan berkaitan dengan hiperinsulinemia, di mana hiperinsulinemia tersebut berkaitan dengan pengaruhnya terhadap liver, sehingga IGF-1-nya meningkat, sehingga sindroma SHBG-nya juga meningkat, kemudian IGF-1BP-nya turun, dan sebagainya, sehingga merangsang ovarium untuk menghasilkan androgen, begitu seterusnya. Namun demikian ternyata patofisiologi dari sindroma ovarium polikistik bukan saja terkait dengan diet, bukan saja terkait dengan masalah-masalah gaya hidup, tetapi juga problemnya juga ada di otak. Tiba-tiba kadar LH-nya tinggi, semuanya normal. Ini yang gambarannya pada PCOS yang kurus, ya. Makanya kita harus menyadari bahwa ini bukan terapinya prioritas pada metformin, tetapi bagaimana kadar LH-nya turun. Berarti kita pengobatan yang mana? Tentu ini sudah kita ketahui bersama. Beberapa eksposur dari hormon-hormon yang akhirnya membuat suatu kelainan pada liver, kemudian ectopic fat, ya, kemudian type 2 diabetes mellitus, insulin resisten, yang secara genetik mereka itu sudah ada genetiknya terhadap resistensi insulin, epigenetik, dan sebagainya, mekanisme dari imun, dan lain-lain. Jadi mikrobiodata, nah ini yang sedang diteliti oleh Dr. Seto yang terkait dengan mikrobiom. Bagaimana resistensi insulin itu karena adanya ketidakseimbangan mikrobiom sehingga membuat lucky gut, kebocoran pada ususnya sehingga terjadi kebocoran bakteri mengakibatkan resistensi insulin. Nah, banyak teori yang berkembang, tidak sesederhana bagaimana orang makan kemudian terjadi hiperinsulinemia, hiperinsulinemia mempengaruhi liver, liver mempengaruhi ovarium, tidak begitu saja. Tapi sudah semakin banyak, sehingga memang sindroma ovarium polikistik ini semakin lama semakin ruwet, karena memang banyak sekali patofisiologinya. Ini sekedar mengingatkan saja bagaimana terapi-terapi alternatifnya, lifestyle sebagai first line treatment untuk pengobatan, medikamentosanya ada letrozole, ada clonfencitra, gonadotropin, kemudian second lainnya gonadotropin dengan laparoskopi ovarian drilling, kemudian dengan bayi tabung. Saya pikir sudah tahu semuanya, dan ini adalah bagaimana manajemen-manajemen yang bisa kita kembangkan dari sindroma ovarium polikistik dengan pengobatan Diane, etilyl estradiol, Provera, yang berkaitan dengan pengobatan kadar tinggi kadar tingginya meningkatnya kadar LH, juga penggunaan metformin kalau patofisiologinya terkait dengan resistensi insulin, clonfencitrat untuk induksi ovulasinya, dan lain-lain, termasuk untuk obesitasnya Olistrat, naltrexone, Victoria. Naltrexone ini juga pernah kita teliti di tahun 2008-2019 untuk terapi PCOS. Naltrexone sebagai anti-endorfin karena pada pasien-pasien PCOS juga dikenal karena meningkatnya kadar endorfin yang diproduksi di otak. Ini juga terapi depresinya untuk Xanax dan Anafranil, ya.
Nah, kembali ke penelitian kami yang terkait dengan masalah penggunaan daun kelor ini. Ternyata daun kelor itu juga tidak saja ada di Indonesia, tapi di Bangladesh, Nepal, Asia Selatan, Semenanjung Arab, wilayah tropis Afrika, Amerika Tengah, Karibia, serta Amerika Selatan. Dan di Indonesia ada di Jawa Barat, Melayu, Aceh, Minang, tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.400, tingginya mencapai 12 meter. Gampang sekali. Saya kemarin sempat ke Jember, dikasih batangan. Nah, ini adalah bentuk daunnya yang sering kita buat sayur, sayur bening, mempunyai efek anti resistensi insulin pada pasien-pasien atau kita-kita yang memiliki resistensi insulin dan berkecenderungan menjadi diabetes, ini bisa kita gunakan. Ini adalah penyebaran di perkebunan kelor. Ini adalah bentuk daun dari Moringa olivera untuk antioksidan, sensitizer insulin atau insulin sensitizer, dan antiinflamasi. 3 fungsi ini ada di daun kelor. Ini sudah terbukti secara ilmiah. Jadi kita melakukan satu pengobatan kepada pasien-pasien secara tradisional ya, karena memang Moringa olivera ini ada, dia memiliki sebagai obat antioksidan, sebagai insulin sensitizer, dan antiinflamasi. Dan ini adalah kandungan yang bisa dideteksi alkaloid, phytosterol, triterpen, phenolic compound, protein dan free amino acid, fat and oil, dan sebagainya. Ini adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam daun kelor. Nah, ini ada beberapa peneliti, sarjana arti 2009, kandungan pada daun Moringa olivera ini adalah kontennya, ini efek caffeine yang kuat dan inhibisi lipid peroksidasi. Biswas 2012, kemudian Sinedu 2014, peningkatan sensitivitas reseptor insulin sebagai obat sensitizer insulin ya. Ini ada beberapa banyak peneliti-peneliti dari India yang sempat kita baca. Laksmi Priya 2016, antioksidan, dan lain-lain. Nah, ini adalah kontennya atau isi dari yang daun kelor yang bisa kita deteksi pada ekstrak dari Moringa olivera, dari beberapa tes yang digunakan, alkaloid, fenosterol, triterpen, dan sebagainya. Ini adalah kandungan-kandungannya, berapa jumlahnya, ya, tergantung dari ekstrak yang digunakan. Ada yang menggunakan petroleum ether, kloroform, dan metanol. Ya, ini beberapa kekuatannya juga yang didapatkan dari ekstrak menggunakan beberapa cairan ini. Nah, sarjana Mahajan 2007 mendeteksi adanya aurantiamid asetat 4 dan 1,3 dibensil Korea 5 ya, yang berfungsi sebagai penghambat produksi TNF-alpha dan interleukin 2. Dua-duanya kita ketahui sebagai obat yang proinflamasi, sehingga kita perlu hambat. Dan juga sama sarjana Sasidara et al. Yang mendeteksi adanya aurantinamid asetat 4 dan 1,3 dibensil urea 5 yang berfungsi untuk menghambat produksi dari TNF-alpha dan interleukin 2. Ada beberapa sarjana, ya, Sultana et al. 2009, dia mendapatkan antioksidan dengan menggunakan ekstrak alkohol, ya, antioksidan juga sama zinc, antioksidan juga di Moringa olivera ini. Verma 2009 juga secara in vitro dan in vivo mendapatkan antioksidan pada Moringa olivera ini dengan menggunakan sistem yang berbeda. Ada beta karotin glycine, pengurangan power, dan lain-lain. Jadi didapatkan antioksidan dengan beberapa macam penelitian yang menunjukkan bahwa fungsi Moringa olivera ini, bisa berfungsi. Moringa olivera ini bisa memiliki obat sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga berfungsi sebagai obat insulin sensitizer.
dan bagaimana satu konsep yang kita kembangkan di penelitiannya Dr. Charles ini kita ketahui bersama bagaimana proses terjadinya hiperinsulinemia, kemudian kita berikan Moringa olivera ini, maka bisa terjadi perbaikan dari hiperglikeminya, sex hormone binding globulin turun, insulin growth factor turun, kemudian akhirnya terjadinya gangguan, ya, gangguan pada pologenesis, adanya peningkatan dari seks hormon karena SHBG-nya turun. Maka kalau diberikan Moringa olivera ini, maka terjadi perbaikan baik terhadap penurunan hiperglikeminya, insulinnya turun, glukosanya turun, HOMA-IR-nya turun, maka terjadi perbaikan pada folikulogenesisnya, akhirnya ovulasinya meningkat. Kira-kira demikian yang terkait dengan mekanisme Moringa olivera ini. Ini adalah pengobatan atau model yang kita buat. Jadi model itu dibuat hiperandrogen dengan disuntik dihidrotestosteron, maka akan didapatkan gangguan siklusnya, oligoovulasi, gambaran PCO-nya ada, hiperandrogen, penumpukan fat mass-nya juga ada, kemudian adiposit size-nya juga ada. Jadi tikus yang kita suntik dengan dihidrotestosteron ini memiliki karakteristik seperti pada pasien-pasien PCOS, sehingga kita menyebutkan sebagai model PCOS. Nah, kemudian kita ekstrak Moringa olivera. Walaupun ada beberapa penelitian-penelitian, karena ini penelitian S3-nya Dr. Charles, maka harus juga diteliti lagi apa kandungan fitochemicalnya, ya, yang ada pada daun kelor atau Moringa olivera ini. Dan ternyata mengandung 33 zat aktif. Mohon maaf. 33 zat aktif, yang paling tinggi adalah saponin, flavonoid, kemudian yang rendah adalah fenolik, tanin, kemudian triterpenoid. Ini adalah mereka yang kadarnya rendah, tetapi untuk flavonoid, saponin memiliki kadar yang tinggi, ya. Nah, ini adalah hasil penelitian saponin 79, flavonoid 19, fenolik dan lain-lainnya ini yang rendah, ya. Kemudian sesama flavonoid ini adalah golongan yang terkandung quercetin, malohyglutid, kaempferol, fenoliknya metosiphenil, ya. Jadi adalah macam-macam senyawa yang didapatkan pada ekstraksi dengan menggunakan alkohol pada Moringa olivera ini. Nah, ini juga sama. Jadi ini kandungan-kandungan aktif yang produk yang ada di Moringa olivera, termasuk strukturnya, nama senyawanya, ya, sedemikian banyaknya, bioaktifnya 33, namun di beberapa penelitian menunjukkan hal yang lebih, yang mana nantinya bisa kita ekstrak, bisa kita ambil mana sebagai obat insulin sensitizer-nya, mana sebagai obat untuk antiinflamasinya, maupun obat untuk antiinflamasi, antioksidannya, atau mungkin mereka digabungkan. Sebab kalau penelitian tentang fitofarmaka, tentu kita harus mengambil zat-zat yang mempunyai karakteristik yang paling tepat yang kita inginkan. Berbeda kalau jamu. Kalau jamu dihancurkan saja menjadi satu, namun kita tentu tidak hanya spesifik obat-obat yang kita inginkan. Pada herbal tersebut ada beberapa yang mungkin tidak kita inginkan. Ekstraksi dengan menggunakan alkohol atau jenis zat yang lainnya merupakan cara yang terbaik untuk mengambil yang mana yang kita inginkan sebagai obat untuk anti insulin sensitizer, atau mungkin juga obat untuk antioksidan, atau mungkin juga untuk antiinflamasi. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, bahwa gambaran terjadinya folikulogenesis juga terjadi perbaikan, peningkatan ekspresi antioksidannya ini juga menurun, kemudian juga pengurangan glukosenya pada terapi yang dipergunakan metformin sama diterapi dengan
Moringa olivera. Jadi pada penelitian ini ada beberapa kelompok yang kontrol negatif, kontrol positif, diberi placebo, ya, diberi placebo. Kalau ini diberikan metformin, dan yang kedua ini diberikan Moringa olivera, ya. Dan ternyata bahwa didapatkan korelasi antara etanol ekstrak yang menggunakan ekstrak etanol pada Moringa olivera ini terdapat hubungan-hubungan di mana memberikan kemanfaatan pada penggunaan Moringa olivera pada kasus PCOS ini, model PCOS ini terhadap mohon maaf, penggunaan Moringa olivera ini pada model PCOS sebagai obat insulin sensitizer, antiinflamasi, maupun juga sebagai antioksidan. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa Moringa olivera ini mempunyai potensi terhadap penurunan kadar insulin, ya. Pada pasien PCOS kan terjadi hiperinsulinemia, maka pada terapi Moringa olivera ini resistensi insulinnya membaik, ya, terjadi penurunan, kemudian gula darahnya juga turun, antiinflamasinya juga karena TNF-alpha-nya bisa turun, follicle count. Jadi pada pasien-pasien yang kita berikan itu follicle yang asalnya kecil-kecil, akhirnya terjadi perbaikan, terjadi pembesaran, ya. Kemudian penggunaan modelnya ini kan diberikan suntikan 21 hari, penggunaan penggunaan dengan testosteron propionat dengan membentuk suatu model terhadap PCOS, dan ternyata pada model ini menunjukkan hal yang mirip dengan pada PCOS, karakteristik yang mirip dengan pasien-pasien PCOS yang akhirnya bisa kita gunakan untuk model uji cobanya. Ekstrak Moringa olivera secara signifikan menurunkan kadar level, kemudian glukosa level dan alfa pada virus model yang menggambarkan efek yang sama dengan metformin sebagai standar treatment tanpa menunjukkan efek yang merugikan. Kemudian penelitian ini menunjukkan potensi pada Moringa olivera sebagai terapi suportif, sebagai terapi tambahan pada kasus-kasus PCOS dengan menunjukkan resistensi insulin, ya, terutama PCOS yang obesitas. Meskipun demikian, tentu kita memerlukan satu pengobatan selanjutnya, penelitian selanjutnya, sehingga kita bisa mendapatkan efek ini tidak sekedar hanya pada penelitian saja, namun juga kita bisa memanfaatkan Moringa olivera ini sebagai terapi PCOS-nya. Oke, baik, ini yang bisa kita sampaikan di penelitian ini. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam bentuk pengobatan sehari-hari yang lebih banyak lagi. Terima kasih, Prof. Hendi. Ya. Baik, terima kasih Prof. Budi Santoso. Luar biasa ini, ya, mengangkat produk lokal, ya, lokal hingga mencapai bisa untuk terapi. Nah, beberapa hal tentu ada yang bisa ditanyakan oleh teman-teman, ya. Jadi kita saling berbagi, tentu saling memberi masukan atau saling juga menanyakan sesuatu. Silakan, saya buka diskusi. Ada pertanyaan dari saya lihat. Masih belum muncul pertanyaan. Bentar. Mungkin dari Dokter Rizka, Dokter Ecita, ada tambahan informasi atau pertanyaan? Menarik tadi dari kesimpulan, ya, Prof. Gus, ya. Tadi disebutkan Moringa olivera itu, ya, sebagai replacement terapi yang tanpa side effect. Itu bisa dijelaskan lebih detail, ya, maksudnya gimana ini untuk PCOS ini? Ya, kita seringkali untuk penggunaan obat-obat PCOS itu seperti di awal saya sampaikan ada semacam kebuntuan. Dari satu sisi sudah diterapi macam-macam, ya, diturunkan berat badannya juga tidak turun, ya. Ada semacam di masyarakat kan kayak keyakinan bahwa obat herbal, ya. Sehingga obat herbal ini merupakan suatu terapi alternatif, gitu. Terapi alternatif kalau toh memang
pengobatan kimia, ya. Kimia itu sudah mengalami satu kebuntuan, atau bahkan sejak awal. Ini juga bisa digunakan sebagai terapi yang jangka panjang, sebagai habits, ya. Maka karena penggunaannya obat herbal, saya tidak mengklaim bahwa pengobatan herbal itu aman, bukan, ya. Tetapi selama itu digunakan dengan dosis yang tepat, tidak berkelebihan, saya pikir terapi herbal ini juga menarik dan untuk bisa memberikan kemanfaatan. Terapi psikologis pada PCOS cukup besar, keyakinan mereka bahwa oh ini obat herbal saya lebih cocok, itu juga akan bisa kita gunakan sebagai sisi positif agar supaya pasien bisa menggunakan terus-menerus. Kalau toh mereka belum ada produk, mungkin kita bisa sarankan, bisa mengonsumsi tambahan daun kelor sebagai obat yang sehari-hari, mau dibuat dikeringkan teh daun kelor boleh, mau dibuat untuk sayur juga boleh, sehingga sebagai terapi suportif cukup aman, saya pikir, Prof. Hendy, untuk penggunaan daun kelor. Mudah-mudahan suatu saat tim kami berhasil membuat dosisnya berapa untuk manusia untuk pasien-pasien PCOS, sehingga nantinya sudah tersedia suatu saat yang untuk memperkaya pengobatan. Seperti inlansin kan dasarnya hanya sebagai obat yang berasal dari kayu manis dengan daun bungur yang akhirnya bisa digunakan sebagai terapi alternatif untuk pengobatan diabetes, sekaligus mungkin terapi suportif, ya, sebagai pendamping, terapi pendamping. Kira-kira demikian, Prof. Hendy. Baik, terima kasih Prof. Gus. Jadi makin lama makin menarik sebetulnya PCOS ini. Kalau menurut saya, PCOS itu penyakit yang paling sulit ditangani, paling kompleks, dan apa namanya dari Tepat-tepatan sisi juga, Prof. Hendy, ya. iya, patofisiologinya kalau dari Semakin pelajari berkembang waktu luar fisiologinya. biasa. Jadi banyak hal yang tentunya ini menjadi menjadi kesempatan untuk melakukan penelitian, ya. Jadi dihimbau untuk teman-teman bila ingin bertanya langsung bisa masuk ke situs. Jadi di raise hand, itu fitur raise hand, atau Mungkin kita undang Dr. Charles, nggak apa-apa, oh bisa untuk memperkaya tentang ya. Prof. Karena Dr. Charles kan yang berhadapan langsung dengan tikus-tikusnya, bagaimana mengekstrak daun kelor ini. Monggo saya persilakan. Dr. Charles ada di tempat? Mungkin di invite mungkin, ya. Apa? Bisa Ini panitia ini jelas sudah ada. masuk ini. Dr. Charles, wah ini Ada. wakil dekan dari Fakultas Ciputra. Kedokteran Ciputra, ini pasti dalam kesibukannya Ini masih bakal dekan menyempatkan yang ini. paling cepat ini, Prof. Ini. Oh gitu ya. Silakan Dr. Charles. Selamat siang, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. luar Sudah biasa diundang ini. pada siang hari ini. Ya, Oke. silakan. Bagaimana komentar Dr. Charles melaksanakan penelitian ini, dan kira-kira ke depannya apa yang diharapkan Dr. Charles? Silakan. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang memang diawali oleh Prof. Budi Santoso sebagai promotor saya. Kemudian dari penelitian ini kami rencana akan melanjutkan kembali, Prof. Jadi kita tidak akan berhenti di sini. Tadi sesuai dengan presentasi dari Prof. Budi bahwa kami akan melanjutkan berbagai cabang pohon penelitian kembali. Jadi tidak hanya selesai kita sudah selesai di binatang percobaan di tikus model PCOS, dan kita akan sekarang mulai merambah ke uji manusia, karena kita ketahui bahwa Moringa oleifera sendiri sudah banyak digunakan, ya Prof, ya, di Indonesia sudah banyak digunakan, sudah banyak dikerjakan dalam berbagai macam model penyakit, dan di manusia juga sudah banyak yang dilakukan. Bahkan sudah diterapkan di masyarakat umum bahwa Moringa oleifera ini sebagai bahan dasar untuk sebagai terapi tambahan, sebagai adjuvan, Prof. Jadi berikutnya kami akan melakukan beberapa penelitian terhadap kita mulai dengan manusia, dan dari sini kita akan melihat berbagai marker, Prof. Dari segi kita tahu bahwa PCOS sendiri memiliki pendekatan dari antiinflamasi, dari resistensi insulin, dan juga dari stres oksidatif. Jadi dari 3 jalur itu kita akan meneliti apakah memang Moringa oleifera ini bisa berperan serta atau berperan terhadap seluruh jalur PCOS yang bisa terjadi terhadap manusia. Jadi setelah ini kami akan melanjutkan penelitian kami, Prof. Ya, menarik, Dr. Charles. Saya ingat Dr. Charles ini kan suka menyanyi, ya. Apa dalam kebuntuan penelitian juga langsung menyanyi. Ini kan menurut saya rumit ini penelitian ini, ya. Sangat rumit, ya.
Nah, kan kita tahu nih, Dokter Charles ya, di PCOS itu kan ada subtipe dari anu ya, apa pasiennya itu ya, ada yang tipe Subtype. subtype-nya itu ya. Makanya macam-macam. Apakah daun Moringa oleifera ini untuk ke semuanya atau tertentu mesti perlu tindak lebih lanjut lagi? Silakan, Dokter Charles. Terima kasih Prof. Jadi memang tikus model PCOS ini menempati yang subtype mungkin yang keempat ya Prof ya, yang hiperandrogen karena kita memberikan free testosteron, terus kemudian hasil dari eh, penelitian kami juga mendapatkan bahwa tikus yang diberikan free testosteron selama 21 hari mengalami suatu kondisi resistensi insulin, dan yang ketiga memang terjadi peningkatan berat badan, dan itu sudah dibuktikan bahwa BMI-nya dan HOMA IR-nya juga meningkat Prof, pada pasien-pasien maaf pada tikus-tikus model SUPK. Jadi saya melihat bahwa pembelian Moringa oleifera pada penelitian ini bisa untuk model PCOS yang tipikal ke semuanya ada Prof. Jadi hiperandrogen ada, kemudian resistensi insulin ada, dan disfungsi menstruasinya juga ada Prof. Jadi yang tipe 4 ya Prof. Baik, menarik memang ya ini ya PCOS ini. Silakan teman-teman bila ada yang mau disampaikan bisa langsung raise hand atau Q&A bisa. Ada beberapa pertanyaan ini Dr. Charles ya, pertama ini kan di S3 ya. S3 itu kan banyak sekali tantangannya dalam penelitian ini ya. Nah, kalau dalam ini di hewan coba ya, dalam membuat modelnya ini bagaimana suka dukanya ini? Ada yang mati enggak ini dikasih obat-obatan ini? Kan kalau mati ini kan mesti nambah lagi anggarannya ini. Apakah dapat anggaran dari Ciputra dari uang sendiri? Silakan bagaimana suka dukanya bikin model hewan coba? Silakan. Terima kasih Prof. Sebenarnya suka dukanya banyak ya Prof Budi ya. Yang saya curhat ke Prof Budi, pertama memang hati-hati sekali terhadap tikusnya karena model tikus ini kan harus kita berikan free testosteron. Nah, free testosteron ini akan menyebabkan terjadinya suatu keadaan hiperandrogen sehingga banyak sekali Prof yang ada efek sampingnya kalau kita berlebihan pemberian kadar testosteronnya ini. Salah satunya adalah meninggal Prof, tiba-tiba Prof, tikus kami Prof. Jadi pada waktu ini ada sekitar 10% dari tikus dari awal, 10-20% lah Prof, meninggal dalam perjalanannya Prof. Dan yang tersulit kedua adalah Prof mencari prototipe dari kelornya Prof. Ini merupakan hal yang sangat sulit sekali. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan prototipe kelor yang ada yang tumbuh di uh, uh, yang bebas ya Prof. Tempat-tempat umum. Betul. Karena benar sekali bahwa daun kelor ini sangat mudah untuk tumbuh Prof. Jadi di berbagai tempat baik dataran rendah tinggi itu bisa tumbuh. Nah, tapi kami harus mencari di manakah letak. Nah, dan itu saya dengan Prof Budi juga sudah keliling-keliling seluruh Indonesia dan mendapatkan salah satu tempat yang tersertifikasi itu ada di Boyolali. Nah, dari situ Prof kita bisa baru menggunakan dari bahan asli yang dengan cara-caranya Prof ya, dengan cara-caranya bahwa harus 3 bulan, terus kemudian harus 10 cm dari puncak, baru bisa diambil daunnya sesuai dengan untuk mendapatkan hasil yang maksimal Prof. Dari situ baru kita bawa, kita olah, kita cari fitokimianya, terus kemudian dan kesulitannya kedua pada waktu itu adalah saya pekerjakan penelitiannya ini pada saat COVID Prof. Jadi seluruh lab tuh kosong, seluruh lab tuh berhenti. Jadi memang ada suka dukanya pada sekolah S3 pada waktu itu Prof. Baik, Dr. Charles, tadi berbicara bahwa akan melanjutkan penelitian ini. Jadi memang tidak boleh berhenti ya penelitian dia, harus selalu muncul masalah baru dan kemudian akan mengenal. Tadi mengatakan akan menuju ke human, ke manusia. Kira-kira bagaimana yang diharapkan dari manusia? Kalau apakah dengan Moringa oleifera ini langsung bisa diberikan atau ada studi tertentu dulu untuk ke human? Silakan, Dr. Charles. Terima kasih Prof. Edi. Jadi pertama kali sebelum kita masuk ke manusia diberikan sebagai pengobatan, karena nantinya ujungnya kita harus mengetahui bahwa single partikel apa yang akan kita yang sangat berefektif bagi Moringa oleifera ini untuk manusia, gitu, Prof. Jadi kan pada saat ini kita masih memakai Moringa oleifera dengan multi ingredients. Jadi ada flavin, ada rutin, ada antioksidannya, ada anti insulin sensitizer-nya. Dan nanti ke depannya Prof kita akan melihat Prof satu Prof apakah efek yang bisa menjadikan apa dari Moringa oleifera ini zat apakah yang bisa berefek terhadap salah satunya adalah untuk penanganan resistensi insulin pada PCOS dan untuk perbaikan folikulogenesisnya Prof. Jadi memang benar kita masih pakai beberapa jalur dulu Prof, belum langsung ke
penerapan untuk pengobatan ke manusianya, Prof. Nggih. Saya ingin menambahkan mungkin Prof. Hendi, jadi langkah kami, kebetulan kami juga ada tim barusan dari sarjana farmasi, ya. Kemudian yang bersangkutan juga baru balik dari S3-nya dari luar negeri dan sangat tertarik dan mudah-mudahan ini sudah kita akan melangkah lebih jauh di tim PCOS ini sebagai grup. Syukur-syukur kalau nanti ada dana-dana lanjutan, tapi kalau bentuk tidak ada, kami juga sambil berusaha ke farmasi untuk pendanaan masalah penelitian penggunaan daun kelor pada PCOS. Saya sendiri sudah mengajukan ke tim apakah mungkin nanti daun kelor sendiri, ya, atau kita gabung dengan daun salam yang kebetulan juga Dokter Reni ini akan maju untuk ujian hasil. Nah, kalau nanti sama-sama, apakah mungkin nanti akan kita bandingkan antara metformin, daun salam, daun kelor, mungkin gabungan antara daun kelor dengan daun salam. Mungkin ke arah sana dulu, baru setelah itu kalau sudah ada formula yang paling tepat dengan dosisnya, baru kita nanti pada human. Jadi masih ada beberapa tahapan lagi untuk selain mencari zat aktif yang bisa kita gunakan pada PCOS ini sebagai dia anti-inflamasi, antioksidan, dan sekaligus juga sebagai insulin sensitizer. Kira-kira gambarnya demikian, Prof. Hendi. Baik, ya memang kalau ke human memang lebih rumit ya, lebih rumit dan ya butuh Atau hal-hal yang mungkin saya ditawari juga dari farmasi kalau mau seperti Mediti itu boleh. Mediti. Ya, saya kepinginnya yang lebih ya kayak Inlansin, nah, tapi mungkin perjalanannya panjang, biayanya sangat besar mungkin. Baik. Sebelumnya saya apresiasi pada 57, mohon maaf ini agak ramai di tempat saya ini, saya di airport soalnya. Baik. Jadi ada 57 partisipan yang ada di sini, itu luar biasa. Saya apresiasi karena mengikuti acara publikasi seperti gini, tidak semua orang suka ya. Jadi memang, tetapi perlu saya sampaikan pada teman-teman yang hadir bahwa publikasi adalah penting. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dulu untuk publikasi. Apa yang ada di sekitar Anda, apa yang ada yang Anda lakukan sehari-hari bisa Anda tulis. Anda bisa publikasi ke jurnal dan itu menarik. Nah, setelah itu nanti bisa masuk ke riset-riset yang lebih detail ya. Dimulai dengan hal-hal yang sederhana mungkin itu. Baik, masih ada pertanyaan lain ini ya. Bagaimana ini? Karena ini kan menyangkut masalah riset ya. Riset itu masih butuh dana dan lain-lainnya. PCOS ini karena kompleks, ini banyak hal ya. Profus mengatakan tadi punya tim ya. Punya tim. Jadi memang riset itu harus masuk, ada grup riset gitu ya, Profus ya. Grup riset itu harus ada. Nah, bisa enggak diceritakan grup riset untuk PCOS ini bagaimana? Sampai di mana dia sudah berkembangnya, kemana penelitiannya, dan kira-kira kalau dilihat ada 50 lebih teman-teman di sini, apa enggak bisa diajak teman-teman itu untuk berkolaborasi bersama dari beberapa tempat rumah sakit yang lain di seluruh Indonesia. Silakan, Prof. Dengan senang hati. Saya pikir grup riset itu sebagai satu awal ya. Selain PCOS dengan mikrobiom, kalau itu ada Dr. Seto, saya ada Dr. Didin yang kebetulan baru balik dari Groningen, saya masukkan di sana. Kemudian kalau saya dengan obat-obat herbal, ada saya, ada Dr. Charles, ada Dr. Reni, sekaligus ada sejawat yang baru pulang dari farmasi yang juga berkenan untuk bergabung. Jadi dua grup ini. Sebenarnya sebelumnya ada juga yang berkaitan dengan endometriosis, tapi karena yang satu gagal masuk staf di FK UNER sehingga yang bersangkutan tetap masih ada di Jerman, yang satu mengambil S3 di Jepang, S3 yang kedua ya. Prof. Hendi sudah mengenal Mbak Nandanya sehingga kita belum bisa mengaktifkan untuk grup riset yang endometriosis. Nah, grup riset yang ada di ya memang jatuh bangun ya, tidak mudah grup riset langsung masuk mencarikan dana. Beberapa waktu yang lalu pada saat mikrobiomnya Dr. Seto ini sudah kita susun baik-baik dengan Prof. Gita, dengan Dr. Anang, tapi juga ditolak untuk mendapatkan pendanaan yang cukup besar ya. Nah, rupa-rupanya yang dengan Dr. Charles, Dr. Reni, dan ada sejawat dari farmasi yang
sepertinya jalannya lebih lempang ini. Nah, kita sudah beberapa punya proposal, tinggal kesempatannya kalau ada nanti akan kita ajukan, mudah-mudahan tercapai. Grup riset yang terkait dengan metabolisme yang melibatkan penyakit dalam dokter anak dengan Prof. Hendy juga ternyata tertolak ya Prof. Hendy, itu pendanaannya. Tapi mudah-mudahan tidak putus asa. Satu saat mungkin kita perlu hidupkan kembali kalau ada kesempatan untuk jadi grup riset itu merupakan ya kalau ada satu terlalu sibuk, yang lain juga akan menyemangati untuk terus mengajukan dana-dana penelitian. Saya pikir dana penelitian itu tidak jatuh demikian saja, tetapi harus diupayakan. Nah, nanti teman-teman yang sekitar 56-57 yang hadir, monggo nanti kalau berkesempatan untuk ikut mengambil cabang-cabang penelitiannya dengan senang hati. Yang ada di luar FKUNER pun nanti bisa kita libatkan. Nah, Dr. Charles juga menawari beberapa mahasiswa S1-nya di Putra untuk mengambil penelitian, tentu penelitian S1 yang lebih sederhana. Saya pun juga sudah bersedia, monggo digunakan saja, toh ini untuk kebaikan. Itu Prof. Hendy, terima kasih. Iya, luar biasa. Ini harus bersama-sama kerjanya ya. Kembali ke Dr. Charles ini, kan di S3 ini ya, dengan hewan coba modelnya ini. Dan kita tahu PCOS itu kalau di manusia ada yang obesitas, ada yang non-obesitas ya. Nah, kalau pada hewan coba ini bagaimana ini? Apakah ada juga penelitian yang di obesitas untuk PCOS-nya ini dengan penanganannya atau bagaimana bentuknya kira-kira Dr. Charles, silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang yang pertama Prof, kita memiliki berdasarkan kriteria Rotterdam bahwa model PCOS itu ada 3 ya Prof, 2 dari 3 Prof. Jadi salah satunya resistensi insulin yang biasanya pada orang yang obesitas, yang kedua hiperandrogen, yang ketiga gangguan menstruasi atau disfungsi ovulasi ya Prof. Nah, pada kategori-kategori yang sudah diterapkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan atau model yang sudah ada di Fakultas Kedokteran Hewan adalah tikus model PCOS, di mana kita memberikan free testosteron selama 21 hari dan akan menjadikan tikus ini pada hari ke-21 hiperandrogen dengan resistensi insulin, Prof. Jadi 2 dari 3 kriteria sudah. Nah, kemudian Prof, bagaimana dengan obesitasnya? Kami juga melakukan penghitungan berat bahwa memang dengan pemberian free testosteron dan juga pakan yang biasa, Prof. Jadi kita nggak ada pemberian berlebihan pakan, didapatkan bahwa peningkatan berat badan juga meningkat, Prof. Dan itu dengan hasil analisa statistik juga terjadi perbedaan yang bermakna, Prof. Jadi ada perubahan bermakna antara tikus itu pada hari ke-21 setelah pemberian free testosteron, beratnya berbeda dengan pada waktu awal dia dilakukan percobaan, Prof. Jadi dapat bilang bahwa tikus yang sudah jadi tikus model PCOS itu beratnya memang meningkat, Prof. Mungkin belum obesitas, Prof, dari segi kategori tikus, tapi memang sudah meningkat, sudah masuk kategori overweight kalau dari hasil penelitian saya, Prof. Baik, Dr. Charles, ini kan publikasinya di jurnal Dopres ya, itu apa namanya? Saya tidak kelihatan bacanya. Iya, Prof. Dopres, Prof. Tentunya tidak gampang ya, submit kemudian di review itu di situ. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana suka dukanya submit, kemudian berapa lama kemudian bisa accepted gitu. Silakan Dr. Charles. Terima kasih Prof. Jadi Dovpres ini merupakan pada waktu saya mendaftar itu Q1 ya Prof. Jadi memang kalau kita tahu bahwa jurnal Q1 ini sangat sulit pertama. Tetapi saya bersyukur bahwa pasangan saya, promotor saya Prof. Budi Santoso dengan Prof. Wiji sudah memiliki, ditanya Prof. dari belakang Prof. bahwa bagaimana dengan koleganya riwayat penelitiannya. Jadi memang sudah sesuai dengan kategori pertama. Dari pertama tahapnya itu Prof. Kolega dari penelitinya Prof. Terus yang kedua kami masuk Prof. Setelah itu belum masuk Prof. mengenai gaya selikung jurnalnya yang merupakan luar biasa Prof, banyaknya Prof. Dan kemudian yang ketiga setelah selesai Prof, kita dikategorikan pilihan Prof. Jadi ini mau masuk kemana? Mau masuk ke jurnal yang A, jurnal yang B, apa jurnal yang C? Dikategorikan ada Q1, Q2, dan Q2. Waktu itu saya pilih yang diabetes tentu karena itu Q1 Prof. Dan akhirnya accepted, belum accepted tapi maksudnya oke, oleh reviewer bisa keterima dan masuklah ke tahap reviewer. Nah, di reviewer ini juga kadang-kadang bingung ya Prof, karena ada 2 reviewer dan enaknya adalah kalau misalnya reviewer 1 selesai dulu baru kita masuk reviewer 2 ya Prof. Nah, pada kenyataannya Prof, ini mereka jalannya paralel sehingga reviewer 1 berjalan, reviewer 2 juga berjalan. Reviewer 1 kita ganti sesuai dengan kemampuan reviewer 1, tiba-tiba reviewer 2 tuh juga minta berubah seperti yang awal lagi Prof. Jadi disitulah adanya konfliknya Prof. Tetapi waktu itu kita selesai dalam waktu 2 bulan Prof untuk reviewer 1, reviewer 2.
Kemudian dan enaknya Dov ini karena sudah profesional ya Prof. Jadi langkah-langkahnya tuh ada Prof. Jadi setiap langkahnya tersusun dengan baik. Yang pertama, langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga sudah. Kemudian yang agak sulit itu Prof, mereka sangat menitik beratkan terhadap masalah komite etik penelitian Prof. Jadi bukan hanya sekedar sertifikat dari komite etik dan yang sudah UNER ini termasuk dalam seluruh baik RSMH, baik UNER, FK UNER maupun FKH itu sudah termasuk dalam komite etik internasional Prof. Jadi bagi mereka kita beruntung bahwa Dov sudah mengakui bahwa komite etik Universitas Airlangga merupakan komite etik yang diakui secara internasional. Tetapi Prof, pertanyaannya bukan hanya komite etik, yang ditanyakan lebih dalam lagi. Dari buku manakah komite etik UNER ini mengambil patokan Prof? Nah, dari situ Prof pertanyaannya Prof. Jadi saya harus mencari saya harus turun ke Prof Cita waktu itu tanya, Prof bagi dong Prof buku komite etik, dan saya kumpulkan dari tim juga dari UNER Prof minta komite apa namanya buku-buku komite etik itu harus saya foto, saya kirimkan ke bagian Dov, baru akhirnya mereka oke, kita terima bahwa memang mereka mengatakan bahwa komite etik UNER itu memang sudah terpercaya sudah. Tetapi kami ingin mengetahui bahwa apakah Anda mengerti bahwa komite etik yang Anda lakukan itu tahu dari mana jalannya. Jadi setelah komite etik selesai, kemudian reviewer selesai, accepted Prof, dan kemudian dan ini bagusnya Prof. Jadi setelah di accepted 1 bulan kemudian dia publish Prof. Baik, terima kasih. Jadi tidak gampang ya publication itu ya. Jadi artinya jangan lupa kalau mau submit harus ada sertifikat etiknya itu ya. Baik, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ini mendekati detik-detik akhir ini ya. Sebelum kita akhiri, mungkin Dr. Charles bisa memberikan final statement tentang penelitian ini. Silakan, silakan. Terutama untuk bagaimana menarik teman-teman kita semua untuk bisa menulis, kemudian bisa untuk publikasi. Silakan, Dr. Charles. Terima kasih Prof. Jadi terima kasih juga kepada Prof Budi Santoso. Memang salah satunya untuk penelitian kita harus mempunyai guru. Guru itu harus ada panutan, harus ada yang membimbing kita. Kenapa? Karena belum tentu kita semua mengerti bagaimana cara membuat roadmap penelitian yang baik. Saya bersyukur saya mengenal dengan Prof Budi Santoso dan saya bisa nyangkut dengan pohon penelitian PCOS yang akhirnya bisa saya kembangkan sampai sekarang, bahwa dan di kedosenan ini juga kita memiliki pohon penelitian dan saya akhirnya bisa mengembangkan ke arah PCOS Prof. Kemudian Prof, dan jangan takut untuk bisa mensubmit semua jurnal yang berbasis Scopus atau Skimago. Kenapa? Karena saya mempunyai prinsip kalau satu jurnal tidak menerima saya, masih ada ribuan jurnal yang masih bisa menerima. Tapi memang untuk mendapatkan tempat yang baik memang membutuhkan proses. Jadi jalani proses itu, jangan cepat putus asa, dan tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang cepat. Jadi memang kalau satu jurnal itu memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun, dan percayalah bahwa setelah jurnal itu publish akan ada rasa bangga, rasa senang, dan rasa yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata Prof. Jadi demikian dari saya Prof. Terima kasih Prof. Luar biasa, Dr. Charles bisa mengambil hikmah dari bagaimana penelitian sampai publikasinya. Prof. Bus bisa membagikan take home message-nya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Hendy. Jadi untuk khusus penelitian saya dengan Dr. Charles ini tidak berhenti di sini, dan insya Allah akan terus berlanjut dan mengangkat obat-obat herbal. Saya pikir tidak kalah gengsinya dengan obat-obat kimiawi, karena Indonesia terdiri dari kepulauan dengan mungkin berjuta-juta jenis tumbuhan, pohon-pohon, dan sebagainya yang itu semuanya bisa berpotensi untuk sebagai pengobatan. Daun kelor bukan hanya daun kelornya saja, tetapi buah batangnya itu juga menunjukkan kemanfaatan. Nah, hanya dari kita lah harus mempunyai semangat untuk terus mensyukuri apa yang ada di Indonesia dan memanfaatkannya. Saya pikir itu Prof. Hendy. Terima kasih kesempatannya. Baik. Terima kasih Prof. Bus. Kita beri aplaus untuk Prof. Bus dan Dr. Charles ini yang telah menyampaikan bagaimana melakukan penelitian yang baik, kemudian bagaimana publikasi yang baik. Dan tentunya saya apresiasi pada saat ini lebih dari 50 hadirin yang hadir di sini yang dengan sabar mengikuti acara ini. Semoga ini menjadi semangat untuk bisa melakukan riset, selalu membaca, dan selalu tidak patah semangat untuk melakukan ilmu pengetahuan kita. Karena semuanya untuk pasien-pasien kita, ya kita berikan pelayanan terbaik. Baik, kita akhiri
Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dan saya kembalikan pada host Dr. Rizka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Budi Santoso, Prof. Hendy Hendarto, dan juga Dr. Charles atas materi hari ini yang luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk kita, memberikan motivasi dan insight kepada kita semua untuk tetap berkarya dan banyak memberikan manfaat kepada pasien kita. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah acara pos seri ketiga hari ini. Jangan lupa nantikan pos seri keempat minggu depan di hari Senin di jam yang sama dengan topik onkologi. Saya selaku host pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Betty.